Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengaruh kurs rupiah ketika nantinya terjadi apresiasi atau depresiasi terhadap mata uang lainnya, bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh terkait nilai tukar dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita akan berbicara terlebih dahulu bagaimana alur dari kerangka pikir nilai tukar itu nantinya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara. Secara teoritis kita akan mengatakan ketika kita berbicara terkait nilai tukar itu nantinya ada yang terapresiasi, kemudian ada yang terdepresiasi. Ketika kita berbicara apresiasi, itu menunjukkan bahwa terjadi penguatan terhadap nilai tukar suatu negara dibandingkan dengan nilai tukar negara lainnya. Sedangkan ketika kita berbicara terkait dengan depresiasi, itu menunjukkan berarti nilai tukar yang bersangkutan itu mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan mata uang lainnya. Dalam case ini, dalam kerangka pikir di sini kita akan berbicara terkait ketika diasumsikan rupiah itu mengalami depresiasi. Nah, untuk mempermudah penjelasan, kita akan bilang depresiasi yang dimaksud di sini katakanlah ketika rupiah kita bandingkan dengan dolar. Nah, kita akan mengatakan rupiah terdepresiasi terhadap dolar. Itu menunjukkan berarti kekuatan nilai rupiah itu mengalami penurunan daripada yang sebelumnya. Nah, secara teoritis bagaimana? Ketika terjadi depresiasi rupiah, maka akan berdampak kepada yang namanya peningkatan nilai impor. Nah, ketika kita berbicara depresiasi, berarti tadi kita akan mengatakan nilai rupiah itu menurun jika dibandingkan dengan mata uang dolar. Nah, apa dampaknya? Ketika mata uang kita itu mengalami penurunan, maka secara otomatis harga-harga barang katakanlah Amerika Serikat itu akan terlihat jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Nah, secara teoritis seperti itu. Nah, ketika kita melihat harga barang-barang Amerika Serikat jauh lebih mahal daripada sebelumnya, maka seharusnya volume ekspor yang ada di Indonesia itu akan meningkat karena orang akan melihat barang-barang di Indonesia itu akan terkesan jauh lebih murah daripada sebelumnya karena mata uang rupiah terdepresiasi. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan teori. Nah, ketika terjadi depresiasi rupiah yang harusnya adalah sebagai trigger ekspor Indonesia mengalami peningkatan, ternyata sebaliknya. Depresiasi rupiah itu seringkali mengakibatkan yang namanya penurunan volume produksi. Nah, ketika mata uang rupiah itu mengalami pelemahan, harusnya secara teori ekspor mengalami peningkatan sehingga terjadi volume ekspor yang meningkat. Tetapi pada kasus di Indonesia, kenyataannya hampir sebagian besar depresiasi rupiah itu malah menyebabkan penurunan volume produksi. Apa yang menyebabkan penurunan volume produksi? Nah, ternyata ada banyak sebab. Salah satunya adalah ketika kita berbicara barang buatan Indonesia, ya, kita akan bilang sebagian besar bahan yang digunakan untuk proses produksi itu merupakan bahan-bahan impor atau bahan-bahan dari luar negeri. Nah, sehingga ketika mata uang kita mengalami pelemahan, otomatis perusahaan-perusahaan yang sebelumnya membeli barang-barang
bahan baku itu dari luar negeri, pasti volumenya akan dikurangi. Ketika volume bahan baku itu dikurangi, maka efeknya adalah penurunan volume produksi. Akibatnya apa? Ketika terjadi penurunan volume produksi, tentu saja ketika kita berbicara terkait sama pertumbuhan ekonomi, kita akan bilang pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh jika Q-nya mengalami kenaikan. Tetapi ketika volume produksinya berkurang, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi juga pasti akan berkurang juga, pasti akan terganggu. Akibatnya apa? Ketika pertumbuhan ekonomi itu berkurang atau terganggu atau terhambat, maka di sisi lain penurunan volume produksi itu mampu meningkatkan angka pengangguran yang semakin meningkat. Nah, tidak hanya di situ, ternyata penurunan volume produksi ya itu berakibat pada jumlah barang yang dihasilkan semakin berkurang. Ketika jumlah barang yang dihasilkan semakin berkurang, maka ketika kita berbicara permintaan dan penawaran itu bukan semakin bertambah, tapi akan semakin berkurang. Di situ dikatakan penurunan supply barang. Nah, kemudian itu ketika kita lihat dari sudut pandang barangnya. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang sektor keuangannya seperti apa? Ketika terjadi yang namanya depresiasi rupiah, ya, maka secara otomatis inflasi juga pasti akan mengalami kenaikan nantinya. Nah, di sini jumlah rupiah ketika kita berbicara inflasi, kemudian ketika kita bicara depresiasi, maka akan banyak sekali mata uang rupiah yang beredar di Indonesia. Nah, ketika inflasi meningkat, maka secara otomatis daya beli masyarakat berkurang. Nah, efeknya apa ketika daya beli masyarakat berkurang? Maka yang selanjutnya adalah angka kemiskinan itu pasti akan meningkat ketika inflasi itu tidak bisa dikontrol sedemikian rupa. Nah, kemiskinan yang meningkat ini akan menyebabkan dua hal. Ya, kemiskinan yang meningkat ini akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, kemiskinan meningkat ini bisa saja nanti menurunkan penerimaan pemerintah. Itu sudah jelas. Ketika banyak masyarakat yang miskin atau kemiskinan itu meningkat, ya, maka secara otomatis ketika kita bicara pajak yang diterima oleh negara itu pasti akan berkurang. Ketika pajak berkurang, maka secara otomatis kita akan bilang pengeluaran pemerintah itu pasti akan berkurang. Nah, ketika terjadi penurunan pengeluaran pemerintah, akan tetapi mau tidak mau pemerintah juga harus mengatasi berbagai macam kemiskinan. Salah satunya katakanlah ketika kita berbicara Indonesia ada BLT dan bantuan jenis lainnya. Nah, ketika pemerintah banyak membuat atau merancang atau menentukan atau mengeluarkan berbagai macam bantuan, secara otomatis terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah. Ya, jadi di sisi lain penerimaan negara itu berkurang karena pajak yang diserap itu semakin sedikit. Di sisi lain pemerintah dipaksa untuk banyak melakukan pengeluaran karena katakanlah untuk membackup atau memberi subsidi kepada masyarakat yang mengalami peningkatan kemiskinan. Akibatnya apa? Ketika di sisi lain penurunan penerimaan dan di sisi lain pengeluarannya selalu bertambah, maka hal yang berikutnya terjadi itu adalah berdampak pada yang namanya kemiskinan. Kemiskinan yang semakin besar tadi dampaknya apa? Kita akan bilang akan terjadi yang namanya defisit. Nah, defisit ini apa? Defisit ini biasanya lebih terkait dengan defisit yang terjadi pada pemerintahan. Karena tadi pemerintah tidak punya pengeluaran atau pengeluarannya cenderung menurun, tapi diminta untuk selalu katakanlah meningkatkan jumlah pengeluarannya. Akibatnya neracanya atau kas negara itu akan menjadi defisit. Nah, salah satu cara untuk menutupi defisit seperti pelajaran atau materi yang sudah kita bahas tempo hari, untuk mengurangi defisit negara, maka salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan cara melakukan hutang kepada luar negeri.
Nah, supaya hutang itu tidak selalu meningkat, maka ketika kita melihat dari skema yang ada di sini, kita akan bilang hutang luar negeri itu bisa ditekan ketika negara itu tidak lagi dalam kondisi yang namanya defisit. Nah, ini adalah konsep kerangka berpikir kita ketika kita berusaha untuk menghubungkan beberapa materi sekarang sampai sebelumnya yang sudah kita bahas. Yang pertama kita akan bicara depresiasi itu dampaknya seperti apa, baik dilihat dari supply atau demand-nya barang, kemudian kita kaitkan dengan sektor keuangan, di mana ketika mata uang rupiah itu mengalami penurunan, inflasi itu pasti akan terjadi, kemudian tingkat kemiskinan itu meningkat, pengeluaran pemerintah bertambah, sedangkan pemasukannya berkurang yang akibatnya terjadi defisit di negara tersebut. Ketika negara defisit, maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan yang namanya peningkatan hutang luar negeri. Kemudian di sini kita akan membahas pengaruh kurs rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita akan lihat di masing-masing sektornya secara lebih terperinci. Yang pertama, kita akan menghubungkan nilai tukar dengan perdagangan barang. Nah, ketika kita berbicara nilai tukar dihubungkan dengan perdagangan barang, berarti perdagangan yang dimaksud di sini adalah perdagangan internasional suatu negara. Jadi ketika kita berbicara nilai tukar, kita hubungkan dengan perdagangan barang, kita akan berbicara perdagangan internasional. Artinya perdagangan di mana biasanya menggunakan mata uang yang berbeda. Atau secara lebih sederhananya kita akan berbicara nilai tukar itu kita kaitkan dengan aktivitas ekspor ataupun impor. Di sini dikatakan umumnya mata uang yang lemah, ya. Ketika kita bicara mata uang yang lemah, kita akan bicara berarti mata uangnya itu akan terdepresiasi. Nah, ketika mata uang itu terdepresiasi, maka secara teoritis harusnya adalah mampu merangsang ekspor negara tersebut jauh lebih naik atau meningkat. Ketika mata uang rupiah katakanlah terdepresiasi, maka orang-orang luar negeri akan melihat barang-barang di Indonesia itu akan jauh lebih murah. Ketika orang luar negeri melihat barang-barang yang ada di Indonesia itu jauh lebih murah, maka secara otomatis mereka akan melakukan lebih banyak pembelian barang-barang yang ada di Indonesia. Sehingga efeknya adalah ekspor Indonesia itu akan mengalami peningkatan dan membuat impor itu akan lebih mahal. Sebaliknya, ketika kita berbicara orang Indonesia ingin membeli barang-barang luar negeri, ketika mata uang rupiah itu terdepresiasi, maka secara otomatis barang luar negeri itu akan terlihat jauh lebih mahal, sehingga tingkat konsumsi kita terhadap barang-barang luar negeri itu akan sedikit berkurang. Nah, akibatnya apa? Ketika ekspornya meningkat, kemudian impornya berkurang, maka secara otomatis defisit anggaran di suatu negara itu bisa berkurang. Nah, ini adalah manfaat dari ketika mata uang tersebut terdepresiasi. Nah, tetapi sebaliknya, ketika kita berbicara mata uang yang secara signifikan itu kuat, ya, artinya kalau tadi kita berbicara depresiasi, sekarang kita akan berbicara bagaimana kasusnya ketika mata uangnya itu kuat atau terapresiasi. Dampaknya yang pertama kita akan berbicara ketika mata uang rupiah katakanlah terapresiasi, maka akan mengurangi daya saing ekspor. Ketika rupiah itu mulai menguat, maka secara otomatis harga-harga barang di dalam negeri atau harga-harga barang di Indonesia itu akan mengalami peningkatan. Ketika barang-barang di Indonesia mengalami peningkatan, maka secara otomatis yang semula orang gemar membeli barang-barang di Indonesia, sekarang mereka secara bertahap pasti akan mengurangi pembelian barang di Indonesia karena mereka mengetahui
harga barang di Indonesia itu mulai mengalami peningkatan, sehingga ekspor mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika kita berbicara terkait dengan impor yang ada di Indonesia, ketika mata uang Indonesia yaitu rupiah terapresiasi, maka secara serta-merta orang-orang di Indonesia itu akan melihat barang-barang di luar negeri itu akan jauh lebih murah, sehingga banyak orang Indonesia yang membeli barang-barang di luar negeri. Akibatnya apa? Impor di Indonesia itu akan meningkat karena melihat barang-barang luar negeri jauh lebih murah, sehingga konsumsi orang Indonesia terhadap barang luar negeri itu akan mengalami peningkatan. Nah, efeknya apa yang dirasakan ketika ternyata impor itu jauh lebih besar daripada ekspornya, ya, maka secara otomatis akan terjadi yang namanya defisit, ya, defisit perdagangan. Karena katakanlah banyak devisa yang keluar daripada devisa yang masuk, yang pada akhirnya ya nanti akan kembali pada pelemahan mata uang dalam mekanisme penyesuaian diri. Nah, jadi di sini bisa kita katakan tidak selamanya mata uang di suatu negara itu akan terdepresiasi terus atau akan terapresiasi terus. Ada kalanya mata uangnya terdepresiasi, ada kalanya mata uangnya terapresiasi. Nah, tugas dari pemerintah selaku pembuat kemudian dan yang mengatur kebijakan harus mampu menyikapi ketika terjadi depresiasi ataupun apresiasi, sehingga langkah kebijakan yang diambil itu akan cepat, tepat, dan efektif untuk mengontrol dan mengamankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, ketika terjadi apresiasi ataupun depresiasi, biasanya yang mengalami penyesuaian paling sedikit, respon paling cepat itu adalah sektor industri. Nah, ketika sektor-sektor industri yang ada di suatu negara itu berorientasi sepenuhnya kepada ekspor, ya, maka aktivitas mereka itu akan menjadi chaos ketika mata uang di suatu negara tersebut mengalami penguatan terus-menerus dalam waktu yang panjang atau lama, karena aktivitas ekspor pasti akan mengalami penurunan karena harga-harga barang di dalam negeri mulai mengalami kenaikan. Dan ketika harga-harga naik, maka secara otomatis barang di Indonesia tidak akan laku di luar negeri, karena orang luar negeri akan menyatakan barang di Indonesia itu murah. Nah, itu ketika kita berbicara nilai tukar, kita kaitkan dengan perdagangan barang. Kemudian yang selanjutnya kita akan menghubungkan antara nilai tukar dengan arus modal. Ketika kita berbicara arus modal, maka kita akan berbicara terkait dengan perpindahan kekayaan baik itu individu ataupun corporate dari suatu negara ke negara lain. Nah, arus modal itu bisa terdiri dari modal domestik ataupun modal asing. Nah, ketika kita berbicara modal asing, harapannya bagi negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga itu menginginkan banyaknya modal asing yang cukup banyak masuk ke dalam negaranya. Nah, supaya modal asing itu banyak mengalir ke negaranya, maka ada beberapa syarat. Syaratnya salah satunya adalah yang pertama, pemerintahan yang kuat. Jadi ketika kita berbicara bagaimana Indonesia itu supaya mendapatkan modal asing yang cukup melimpah, syarat pertama adalah ya kondisi politik ataupun geoekonomi, politik dan sosial yang ada di Indonesia itu terjaga cukup stabil. Kemudian syarat yang kedua adalah ketika kita berbicara tingkat ekonomi. Nah, bagaimana Indonesia itu bisa memanage pertumbuhan ekonominya agar tetap stabil dan tidak fluktuatif. Nah,
Dan yang ketiga, syarat agar katakanlah banyak modal asing itu masuk ke Indonesia, itu adalah Indonesia harus mampu menjaga mata uang rupiahnya agar tetap stabil. Nah, tetap stabil di sini bukan artian mata uangnya tiba-tiba terapresiasi atau terdepresiasi secara acak, tapi bagaimana pemerintah melalui bank sentral itu mau dan bisa menjaga mata uangnya agar tetap stabil dalam beberapa waktu ke depan. Suatu bangsa itu perlu memiliki mata uang yang stabil ya, seperti yang dikatakan tadi. Ketika mata uangnya stabil, maka secara otomatis untuk menarik modal atau investasi dari investor asing itu cukup mudah. Katakanlah secara sederhana kita akan bilang untuk menarik investor agar mau menanamkan uangnya ke Amerika Serikat katakanlah, itu cukup mudah. Mengapa? Salah satu indikatornya adalah ya mata uang Amerika Serikat yaitu dolar Amerika itu cukup stabil. Cirinya stabil apa? Mereka mata uang dolarnya diterima di berbagai macam dunia. Kemudian nilai tukarnya itu juga relatif tinggi jika dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Maka secara otomatis ketika mata uangnya kuat, maka modal asing yang masuk ke negara itu juga akan semakin meningkat. Tetapi ketika kita berbicara mata uangnya itu relatif rendah, ya, mata uangnya itu relatif rendah, maka secara otomatis modal asing yang masuk ke negaranya juga pasti akan berkurang. Nah, seperti yang dikatakan di poin selanjutnya, ketika negara itu tidak mampu menjaga mata uangnya agar stabil, maka secara otomatis mereka akan mengalami kerugian. Nah, kerugiannya apa? Banyak investor luar negeri ya yang tidak mau menanamkan modalnya ke dalam negeri, atau sebaliknya banyak investor dalam negeri yang berusaha melarikan modalnya ke luar negeri. Nah, ketika kita berbicara aliran modal seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, aliran modal itu akan dibagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan investasi asing langsung, yaitu FDI, di mana investor asing itu akan mengambil saham di perusahaan yang ada atau membangun fasilitas baru di luar negeri. Nah, itu namanya investasi asing langsung. Jadi katakanlah, contohnya katakanlah Anda sebagai orang Indonesia mendirikan perusahaan di Singapura, mendirikan perusahaan di Inggris, itu yang kita sebut dengan investasi asing langsung. Nah, kalau tidak mau menggunakan investasi asing langsung, itu juga ada yang namanya investasi portofolio asing. Di mana kalau investasi portofolio asing ini, investor asing itu akan membeli, menjual, dan memperdagangkan surat berharga luar negeri. Nah, jadi kalau investasi portofolio, jual belinya adalah terkait dengan portofolio. Ya, jadi bukan mendirikan perusahaan baru di negara lain, bukan seperti itu, tapi jual beli terkait surat berharga luar negeri. Nah, itu ketika kita berbicara hubungan antara nilai tukar dengan arus modal. Selanjutnya, kita akan menghubungkan suku bunga dengan nilai tukar. Nah, ketika kita berbicara suku bunga, itu pasti akan sangat berkaitan dengan yang namanya kebijakan moneter. Nah, di mana kebijakan moneter ini erat kaitannya dengan bank sentral. Nah, ketika kita berbicara bank sentral, maka bank sentral ini mempunyai wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Nah, tingkat nilai tukar itu merupakan pertimbangan utama bagi sebagian besar bank sentral untuk menetapkan kebijakan moneter. Nah, terapresiasi atau terdepresiasinya mata uang negara yang bersangkutan itu akan menjadi salah satu indikator untuk menetapkan kebijakan moneter. Nah, di sini dikatakan di poin yang selanjutnya, ketika mata uang domestik itu mengalami penguatan atau kita bilang mata uang domestik itu mengalami apresiasi, ya,
Dampaknya apa? Dampaknya itu bisa kita katakan memberi hambatan pada perekonomian ketika kita bilang dari sudut pandang moneter. Kenapa? Karena semakin kuat mata uang yang bersangkutan, maka secara otomatis permintaan akan mata uang tersebut juga akan semakin tinggi. Masyarakat pasti menginginkan memegang mata uang yang bersangkutan karena nilainya cukup tinggi. Ya. Padahal ketika masyarakat banyak menginginkan mata uang tersebut, maka akan muncul suatu masalah baru ketika mata uang yang kuat atau penguatan atau apresiasi ini tidak dikendalikan secara seksama. Katakanlah banyak orang yang meminta rupiah, sehingga dikhawatirkan adalah permintaan rupiah semakin banyak, kemudian ketika diimbangi dengan penawaran uang yang nanti uang juga beredar semakin banyak, peredaran uang yang semakin banyak cenderung nanti akan menimbulkan inflasi ujung-ujungnya. Nah, mencapai hasil akhir ketika kita berbicara kebijakan moneter, ya, kebijakan moneter yang ketat itu adalah salah satunya berusaha untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar ini bisa dikendalikan lewat yang namanya suku bunga. Nah, ketika jumlah uang beredar terlalu tinggi, biasanya tentu saja suku bunga itu akan dinaikkan. Nah, efeknya apa? Ketika suku bunga itu dinaikkan, uang yang beredar itu nantinya bisa ditekan. Tapi di sisi lain ketika peredaran jumlah uang ini mulai ditekan nantinya, ya, ada kekhawatiran di mana mata uang domestik yang semula kuat itu jadi melemah. Kenapa? Ya karena permintaannya sudah mulai menurun, katakanlah. Nah, kemudian ketika berbicara dari sisi yang lain, ya, pengetatan kebijakan moneter itu lebih lanjut pada mata uang domestik yang sudah terlalu kuat. Jadi kebijakan moneter yang kita katakan tadi meninggikan atau menaikkan suku bunga, kapan ini dilakukan? Ini dilakukan ketika katakanlah mata uang domestik itu sudah terlalu kuat atau kita bilang apresiasinya sudah cukup tinggi dan cukup lama di berbagai mata uang lainnya, sehingga ketika hal itu terjadi, katakanlah rupiah terapresiasi hampir di seluruh mata uang yang ada di dunia dalam jumlah waktu yang cukup lama. Apa dampaknya? Ya memperburuk masalah dengan menarik lebih banyak uang panas. Akhirnya kan banyak orang yang ingin memiliki rupiah dalam waktu yang dekat dan dengan jumlah yang banyak. Secara otomatis permintaan itu akan semakin tinggi. Supaya bisa menyeimbangkan atau mendapatkan titik keseimbangan, kan penawaran uang ujung-ujungnya juga harus ditingkatkan. Nah, jadinya mencetak uang juga harus jauh lebih banyak karena banyak orang yang mau menggunakan uang tersebut untuk alat transaksi. Nah, ketika hal ini tidak dikontrol, maka yang ditakutkan adalah ketika nantinya di suatu titik ada mulai penurunan permintaan, sedangkan jumlah uang yang beredar yang dicetak itu sudah terlalu tinggi. Akibatnya apa? Akan terjadi hiperinflasi nantinya terhadap mata uang yang bersangkutan. Itu ketika kita berbicara suku bunga dikaitkan dengan nilai tukar. Kemudian yang selanjutnya kita akan menghubungkan nilai tukar dengan bahan-bahan kebutuhan pokok atau primer, di mana biasanya ketika terjadi penguatan atau apresiasi terhadap rupiah, ya katakanlah mata uang rupiah itu mengalami apresiasi, maka secara tidak langsung atau secara langsung, ya bahkan impor itu akan terkesan lebih murah. Seperti yang dikatakan tadi, ketika mata uang kita terapresiasi, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, maka akan melihat barang-barang luar negeri itu akan jadi lebih murah.
Nah, ketika barang-barang di luar negeri itu menjadi lebih murah, ya, kemudian dampaknya apa? Dampak yang lainnya seperti yang dikatakan tadi, ya, biaya hidupnya jadi berkurang karena katakanlah karena orang-orang Indonesia indeks hidupnya itu mengalami peningkatan. Nah, dengan biaya hidup yang semakin menurun, maka secara otomatis, ya, seseorang itu memiliki perilaku konsumsi yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi bisa kita katakan ketika mata uang suatu negara terapresiasi, tentu saja tingkat konsumsi masyarakat itu harusnya akan jauh lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, ketika mata uangnya mengalami depresiasi, secara otomatis biaya hidup itu akan semakin menjadi berat dan semakin tinggi, dan efeknya adalah tingkat konsumsi masyarakat itu akan berkurang. Nah, di sisi lain, selain ketika terjadi apresiasi, masyarakat diberikan pilihan untuk melakukan konsumsi yang semakin meningkat, tapi di sisi lain, ya, seseorang bisa bisa lebih melakukan penghematan. Artinya dengan adanya apresiasi, indeks biaya hidup itu akan menurun, seseorang akan jauh lebih hemat nantinya. Nah, ketika seseorang itu bisa lebih hemat, dengan artian maka seseorang bisa memiliki jumlah tabungan yang nantinya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, itu ketika rupiah mengalami apresiasi. Tapi bagaimana ketika rupiah mengalami depresiasi atau pelemahan? Ketika di sini sekarang case-nya ada ketika rupiah mengalami pelemahan, maka secara otomatis kita melihat barang-barang di luar negeri itu akan terkesan jauh lebih mahal. Nah, ketika barang-barang luar negeri terkesan jauh lebih mahal, maka dampaknya adalah standar hidup yang kita punya itu akan berkurang. Kalau apresiasi, standar hidup kita meningkat, tapi kalau terdepresiasi, standar hidup kita akan berkurang. Ketika standar hidup kita itu melemah atau berkurang, maka akan berdampak pada ketika kita ingin membeli bahan-bahan kebutuhan yang kita inginkan, itu akan terkesan jauh lebih mahal, sehingga konsumsi itu akan berkurang. Nah, efeknya apa? Ketika konsumsi ini berkurang, maka secara otomatis daya beli yang kita punya dari waktu ke waktu itu akan mengalami penurunan. Nah, kemudian ketika terjadi depresiasi, itu juga pasti akan menyebabkan yang namanya inflasi di sini. Karena untuk membeli suatu barang kita memerlukan uang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu akan semakin bertambah. Nah, inflasi seperti yang kita pahami bersama adalah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, sedangkan kalau apresiasi sebaliknya, apresiasi itu malah mengurangi inflasi yang ada di suatu negara, karena mata uangnya itu sudah kuat, berarti untuk membeli suatu barang itu kita hanya butuh beberapa rupiah saja karena nilainya itu sudah tinggi. Beda kalau terjadi depresiasi. Ketika terjadi depresiasi, untuk membeli satu macam barang saja kita harus memerlukan cukup banyak uang, sehingga banyak uang yang beredar nantinya, sehingga muncul yang namanya inflasi. Kemudian kita di sini akan berusaha menjelaskan hubungan antara nilai tukar dengan pekerjaan yang ada di suatu negara. Ketika rupiah katakanlah itu menguat atau rupiah itu mengalami apresiasi, ya. Ketika mata uang rupiah kita itu mengalami apresiasi, kemudian kita coba hubungkan dengan pola produksi yang ada di bisnis atau corporate, maka kita akan bilang ya ketika rupiah terapresiasi itu tidak baik-baik saja bagi dunia bisnis.
Kenapa? Ya karena mereka nanti pasti akan melakukan ekspor yang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Kenapa? Ya karena seperti yang sudah kita bicarakan tadi, ketika mata uang kita terapresiasi, maka orang itu akan melihat mata uang kita menguat. Ketika mata uang kita menguat, maka secara otomatis barang-barang yang ada di Indonesia atau di dalam negeri itu pasti akan jauh lebih mahal. Ketika barang-barangnya jauh lebih mahal, orang asing pasti akan mengurangi tingkat konsumsi terhadap barang-barang buatan Indonesia, yang mengakibatkan ekspor itu akan mengalami penurunan. Nah, rupiah yang menguat ini ya membuat produk dalam negeri, dalam hal ini Indonesia, itu jauh lebih mahal. Ketika barang Indonesia itu jauh lebih mahal daripada barang-barang asing, maka secara otomatis produk Indonesia itu akan sulit bersaing jika dibandingkan dengan produk asing. Secara otomatis ketika barang-barang Indonesia terkesan mahal daripada barang luar negeri, otomatis ekspor kita akan semakin berkurang, devisa kita akan berkurang, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu akan turun atau melambat. Itu ketika kita coba hubungkan nilai tukar dengan pekerjaan yang ada di suatu negara. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara nilai tukar dengan investasi? Nah, rupiah yang kuat ya itu akan memiliki dua kategori ketika kita berbicara saham. Ada kalanya rupiah yang terapresiasi itu bisa membantu, tapi di sisi lain rupiah yang terapresiasi itu juga bisa merugikan. Nah, ini tergantung dari alasannya. Katakanlah yang pertama, ketika investor membeli rupiah, ya, ketika rupiah lagi bagus-bagusnya atau terapresiasi, maka mereka memutuskan untuk membeli rupiah. Nah, itu dikatakan ya berarti ketika terapresiasi itu membantu. Kenapa? Mereka berpikir ketika ekonomi Indonesia kuat, itu berarti mereka juga mungkin akan berinvestasi di perusahaan Indonesia melalui pasar saham. Nah, jadi dampak yang bisa kita lihat di awal, apresiasi itu mampu mendatangkan investasi asing masuk. Kenapa? Ya karena orang melihat, oh rupiah itu lagi bagus nih di Indonesia, daya belinya bagus. Nah, ketika daya belinya bagus, maka secara otomatis investor asing itu akan berusaha menanamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, secara otomatis ketika investor itu menanamkan modalnya ke perusahaan yang ada di Indonesia, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu akan mendapatkan suntikan dana. Nah, ketika perusahaan semakin besar, tentu saja pertumbuhan ekonomi juga akan semakin kuat juga di Indonesia. Nah, kemudian ketika kita lihat dari sisi yang lain, ketika rupiah itu terapresiasi, katakanlah rupiah itu mengalami penguatan, di sisi lain saham-saham di Indonesia akan terkesan jauh lebih mahal. Nah, ketika saham-saham di Indonesia itu terkesan jauh lebih mahal, ada investor lain akan melihat ketika ingin menanamkan modalnya ke Indonesia itu butuh biaya yang jauh lebih mahal daripada sebelumnya, sehingga menganggap ya investasi di Indonesia itu tidak menguntungkan karena butuh biaya yang mahal karena mata uangnya mengalami penguatan. Nah, itu ketika kita lihat apresiasi rupiah itu menimbulkan kerugian saham karena orang-orang asing melihat saham-saham di Indonesia jadi mahal. Bagi orang yang tidak memiliki kekayaan yang cukup melimpah, tentu saja tidak akan mau menanamkan uang atau modalnya ke Indonesia. Nah, sebaliknya sekarang ketika kita bicara pelemahan, bagaimana ketika rupiah itu mengalami depresiasi? Nah, ketika rupiah mengalami depresiasi, ya, membantu kita jika sudah memiliki uang asing, ya. Nilai-nilai yang kita punya, ya, nilai-nilai aset asing itu akan terlihat lebih tinggi daripada nilai rupiah. Itu juga sangat menguntungkan kita. Rupiah yang lemah itu nantinya juga mampu meningkatkan
yang namanya ekspor. Seperti kita bilang tadi, ketika rupiah melemah, maka secara otomatis barang-barang yang ada di Indonesia itu akan terlihat murah. Nah, ketika terlihat murah, maka secara otomatis banyak orang yang beli barang ke Indonesia nantinya, sehingga ekspor ini meningkat. Nah, ketika ekspor mulai tumbuh, ya, maka secara otomatis akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ketika rupiah itu melemah, ya, maka secara otomatis ketika kita berbicara saham yang ada di Indonesia tentu saja akan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan saham-saham yang ada di luar negeri. Sehingga bagi Anda, katakanlah yang sudah memiliki dolar, untuk membeli barang-barang atau saham-saham yang ada di Indonesia itu pasti akan dapat banyak. Karena katakanlah rupiah mengalami penurunan nilai terhadap dolar. Nah, ketika Anda mampu membeli saham yang cukup banyak dan progresif di Indonesia, maka dengan meningkatnya ekspor, maka keuntungan Anda memiliki saham-saham yang ada di Indonesia juga akan meningkat secara drastis. Nah, itu adalah hubungan antara nilai tukar dengan investasi. Demikian materi terkait dengan apa efek dari nilai tukar, perubahan nilai tukar ketika terapresiasi atau terdepresiasi terhadap dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.